Rabbil sirli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qaulul. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di sisinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, di siang hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, kita mendapatkan undangan dari Saiful Hajat, Bapak, sekarang kita udah panggil Haji ya, Bapak Haji Rizal Sofi SD, beserta dengan Ibu, yang alhamdulillah sudah melaksanakan hajinya 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita hari ini sudah kehadiran dari keluarga besar Wiloya, dan juga dari keluarga Ibu Ibu Hajah Neti Rahmawati dari Tanjung Priok. Hormat saya kepada terutama kakanda tercinta Bapak Bahrudin SSH, Bapak Hairul Saleh SH dan beserta keluarga yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Rustidiana dengan keluarga, dan juga Bapak Saiful Sarim beserta dan keluarga. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Arisman dan Bapak Hairil dan beserta keluarga. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dari keluarga dari Tanjung Priok. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di siang hari ini kita mendapatkan undangan, yaitu kalau orang berangkat haji itu namanya walimatul safar. Itu kalau berangkat. Jadi tasyakuran berangkat di keluarga di sini biasanya diundang. Biasanya seperti itu. Tapi ini kita hanya keluarga kita aja, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau Saiful Hajat. Saya di sini hanya sebagai pembuka acara atau sebagai MC. Ada sedikit pantun. Di pantun ini saya kadang-kadang lupa ini. Beli kentang ke Kota Baru. Beli kentang ke Kota Baru. Kentang dibeli buat sayur. Selamat datang Bapak Haji baru. Semoga menjadi haji yang mabrur. Pergi ke Gresik beli vanili. Kue talam ada di Granji. Selamat datang para pemilih. Terucap salam dari Pak Haji. Nah, itu demikian saja yang dapat saya kata sambutan dari saya. Ini mungkin langsung ke acara ya. Acara langsung saya serahkan kepada Saiful Hajat. Jadi maksudnya langsung ke Saiful Hajat ingin menceritakan ritual perjalanan haji. Alhamdulillah kemarin itu kalau nggak salah hajinya Haji Akbar. Ya alhamdulillah. Ya, kita sebenarnya udah berdoa terus untuk di menaikkan haji, tapi belum kesampaian ini ya. Itu, alhamdulillah kemarin itu udah dapat didoain ya Pak Haji ya. Udah didoain, alhamdulillah. Nah demikian aja yang dapat kita sambutan dari saya. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terhormat dan merasa terharu atas kehadiran dari anak famili saudara kakak baik dari Pemukul Semanggi, Bekasi, semuanya dari anti keluarga di semuanya. Alhamdulillah sudah datang semuanya. Mungkin tidak bisa saya sebut satu, mudah-mudahan kita semua dalam silaturahmi ini mendapat berkah dari Allah SWT. Kita sampaikan salam serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta sahabat dan pengikutnya biasa. Saya pulang dari haji ini, dipanggil haji ini berat. Kadang-kadang buluk saya perih begini. Pagi biasa. Kadang-kadang enggak ya berat yang tadi, karena bukan hanya berat mengikut tanggung jawab, tetapi dikatakan haji itu jadi kami ke sana itu seperti yang disampaikan oleh orang bahwa haji ini memang ibadah fisik, hampir 90% fisik, karena banyak melontar jumroh, awaf, sa'i, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita melakukan perjalanan ke Mina, ke Sabah. Memang luar biasa. Tetapi kita senang. Kalau saya lihat di sana itu hampir sejuta. Saya pikir bahwa memang di Mekah itu merupakan ibadah anak. Kenapa saya bilang itu? Ada WA dari Ghana, gimana di sana? Iran, perang Israel. Gimana ini? Ada bom, ada. Saya tidak ada. Karena TV ini tidak ada menjelaskan tentang masyarakat Gaza, perang, tidak ada. Ceramah. Ibadah. Jadi di sana itu istilah perang, ada pemerintah itu tidak ada. Orang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan jual. Saya kadang-kadang terharu orang kadang-kadang yang sholat itu yang naik haji itu ada yang buka pintu, ada yang naik kursi roda, didorong-dorong. Tapi mereka lakukan. Ada satu juga anak muda itu ini oleh hotel bintang 4. Misalnya ini Mekah, di sekeliling ada hotel bintang 5 bintang. Ini yang borong siapa? Haji Plus. Yang reguler tidak bisa. Dia sampai 6 kilo, 7 kilo dari sehingga kalau untuk masalah sholat 5 waktu, untuk Jumat nanti karena mereka naik bis atau naik taksi dan mereka. Tapi apakah 5 waktu itu bisa? Kadang ada malas ya. Udah berapa hari? Nah, yang menguasai di sini yang bisa jalan plus 15 juta sampai 20 juta per malam. Hotel kalau di pos Indonesia. Nah ini mereka yang memperburukan ini adalah haji reguler di Solo 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo sampai 15 kilo. Nah itu mereka janji beberapa teman kita deteksi itu sholat maghrib bisa, terus besok subuh mau naik taksi lagi mereka. Itu kan juga satu lagi ada waktu yang mereka kesana itu pasti ada rasa manasnya. Nah disinilah harganya sama hotel. Nah itu akhirnya yang melaksanakan ibadah yang di luar waktu selama itu aslinya yang lebih menyenangkan segala macam waktu terus kalau haji reguler bisa, tetapi dia benar-benar harus meluangkan waktu dan waktu juga bolak-balik. Ini tak bisa kemungkinan. Kan jangan mau saya itu memang kejadian begitu. Jadi, nah ini yang pertama. Kita pertama ke sana itu
saya terus terang saya sempat agak khawatir dan agak nangis dalam hati saya. Karena saya ini kan ada penyakit 2017 saya pernah sedikit. Ternyata stroke itu adalah jantung itu bekerja agak menyebabkan banyaknya cairan waktu sering kecil. Jadi sering kecil jantung itu sering kecil. Nah saya ini kan waktu naik haji itu yang saya tahu. Karena waktu naik haji itu kan ada ibadah yang harus menahan hadas. Itu adalah tawaf. Sa'i boleh kita naik, tapi tawaf itu sendiri itu 2,5 jam paling tidak. Kalau mau lagi fiksi sampai rame itu bisa 1 jam. Nah yang saya khawatir adalah waktu itu saya nggak bisa nahan misalnya sampai baru putaran pertama atau kedua sudah mau pipis atau mau buang air kecil atau kentut lah misalnya. Nah itu harus berwudu lagi, harus mulai lagi. Tapi alhamdulillah saya ada peristiwa yang saya rasakan waktu itu yang benar-benar mengejutkan sekali yang saya rasakan. Jadi kami hari pertama itu kami datang di Jeddah, Madinah. Udah Jeddah itu mau masuk ke Mekah itu tahun 2005 itu super ketat, dicek oleh polisi sama tentara. Jadi orang yang tidak memiliki visa haji itu tidak akan bisa masuk ke Mekah. Waktu musim Mekah mulai tanggal 1 sampai 15. Dan atas saya itu kalau menjaga itulah yang saya bilang. Kami saya ajaib yang luar biasa terus selesai ini saya anak malah segera dari air. Jadi itulah saya tahu bersama. Nah ada beberapa jamaah Ustaz, saya terbuang angin. Nah akhirnya dia keluar harus menghibur lagi tahun itu. Menurut dibimbing oleh utama yang lain, tetap jalan. Ada juga proses dia nggak kuat. Itu mau ke toilet itu. Nah bedanya dengan kita masjid apa itu masuk masjid. Itu sini masjid dia dibedain tempat kencing umum karena beda tubuh agak jauh. Kalau kita kan masjid kita belakang itu udah nempel kencing kan. Ini beda. Walaupun misalnya masjid kayak masjid Kubah beda gedung tempat kencing penghubungnya itu ada. Nah Mekah itu dia lagi jauh lagi keluar turun ke bawah. Ya alhamdulillah saya setelah tawaf dan tahalul baru sampai hotel saya baru kencing dalam. Nah itu luar biasa. Padahal yang teman-teman yang kencing biasa ada itu malah dua barisan loh. Mereka nggak bisa nahan hadas. Jadi ya itu salah satu keajaiban yang menurut saya luar biasa. Ada teman itu kejadian. Jadi beberapa kejadian yang kadang-kadang di luar tempat. Nah paling yang ibadah tadi kalau singkat cerita, memang antara umroh dengan haji itu kalau menurut saya 30% dari haji itu ya umroh. Jadi bedanya kan ada kita wukuf di Arafah, kemudian di Mina, kemudian di Musdalifah Mabit. Nah ada melipat umroh. Tadinya saya berpikir bahwa melipat umroh itu dilakukan sekali. Ternyata 3 kali datang kita. Jadi ya bukan 3 lempar, 3 kali datang dan 3 hari kan berturut-turut misalnya 1, 2, 3. Saya berpikir tadi lempar ambil lempar satu ketiga jumlah rupanya nggak begitu. Pas kita datang yang pertama itu kita melempar ke apa namanya yang paling belakang Akla, Musa dan Akabah. Akabah yang terakhir. Kita melempar yang terakhir dulu. Ternyata dia yang menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Siti Hajar, menggoda Ismail.
Ini intinya setan semua nih yang disimbolkan ini kita lempar. Tapi kita lempar dulu yang terakhir. Sudah lempar, Bismillahirrahmanirrahim. Berturut sama 7 kali. Ya, silakan masuk Ibu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Udah itu pulang kita ke tenda. Yang dua ini belum di malam besok lempar yang dua ini tadi 7 malam kedua balik lagi besok lagi habis subuh melempar lagi kita 3 1 2 bukannya begitu tadi bisa melempar kali datang ada orang Afrika ini tidak ada lucu. Mungkin dia menghayati cerita apa yang dilempar setan, semua ceritanya tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kemudian juga mungkin dia menghayati cerita. Jadi pas mau lempar batu yang mau dibuka itu dipegang dia, ancang-ancang untuk belakang, ambil mobilnya, bahasa Afrika. Tidak ketawa semua. Jadi dia mundur ke belakang, akan kembali lagi sama ketinggalan dia. Itu orang yang ketawa dia. Itu orang Afrika itu. Tapi dia menghayati lempar tadi. Ya cuman ya mungkin boleh saja. Beda, jadi tempatnya satu. Ini sekitar 200 meter. Rupanya dulu tempat berdirinya setan itu diperkirakan di sana dulu, menggoda Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Waktu itu kan umur kalau nggak salah dia belum hamil, Siti Hajar itu selama 84 tahun. Ini kan indah semua, bagus semua, sukses semua, lancar semua. Nah sekarang ada nggak mungkin pengalaman orang lain atau Pak Haji yang nggak enaknya ada nggak, kalau diceritain yang mungkin bisa